Pemerintah dan DPR sepakat menyedot dividen laba badan usaha milik negara, lebih besar tahun 2023 mendatang. Peningkatan setoran dividen BUMN untuk menopang penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kesepakatan peningkatan setoran dividen BUMN ini tercapai pada rapat Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, Rabu 7 September, di Jakarta. Target setoran dividen BUMN untuk APBN tahun 2023 sebesar Rp49,1 triliun, naik Rp5 triliun atau 11,3% dari rencana awal Rp44,1 triliun. Target 2023 ini naik 22% jika dibanding dengan outlook dividen BUMN tahun ini yang sebesar Rp40,4 triliun. Penambahan target setoran dividen karena pemerintah dan DPR melihat kondisi perekonomian Indonesia tahun ini mulai pulih. Pemerintah pun optimistis BUMN bisa meningkatkan penjualan dan mencetak laba lebih besar di tahun ini. Dengan demikian, setoran dividen untuk APBN 2023 bisa bertambah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Rabu 7 September 2022. Dalam menentukan target dividen BUMN tersebut, pemerintah melihat dari dua aspek. Pertama adalah memperhitungkan kebutuhan sumber dana APBN. Kedua, mempertimbangkan rencana kerja dan keseimbangan usaha dari BUMN yang bersangkutan. Meskipun sudah menetapkan target setoran, pemerintah belum merinci sektor BUMN yang bakal menjadi andalan setoran dividen ini. Jika merujuk kinerja BUMN tahun ini, kontribusi dividen BUMN perbankan diproyeksikan mencapai Rp24,5 triliun. Jumlah itu lebih besar dari tahun 2021 yang sempat melorot ke posisi Rp13,6 triliun. Nilai tersebut juga di atas dividen tahun 2020 yang senilai Rp24 triliun atau 2019 yang sebesar Rp18,6 triliun. Artinya, kinerja Bank BUMN sudah di atas pra-pandemi, kata Febrio. Sementara itu, penerimaan dividen BUMN sektor energi untuk periode tahun 2021 sampai 2022 turun drastis dibanding sebelum pandemi. Tahun 2019 target dividen BUMN energi sebesar Rp8 triliun dan tahun ini hanya Rp2,9 triliun. Sedangkan untuk dividen BUMN sektor non-energi yang lain, kondisinya sudah lebih baik dari kondisi tahun 2020. Febrio menambahkan, pemerintah sudah mempertimbangkan sejumlah hal sebelum membuat target dividen BUMN tersebut. Mulai dari profitabilitas, kemampuan likuiditas, kebutuhan rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi serta pelaksanaan atau penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN. Ekonom menilai peningkatan setoran dividen BUMN tahun 2023 tidak masalah. Hal itu disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilat. Menurutnya, kenaikan target setoran dividen BUMN di tahun 2023 tidak terlepas dari proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang sebesar 5,3% dan lebih baik dari tahun ini. Perbaikan ekonomi ini akan mendorong perbaikan kinerja bisnis dan keuangan BUMN di berbagai sektor usaha. Adapun sektor BUMN yang potensial berkontribusi optimal adalah perbankan dan telekomunikasi. Ia melihat sektor perbankan yang terus tumbuh, bahkan di masa pandemi, bisa terjadi karena roda ekonomi di sejumlah bidang usaha sudah mulai terlihat. Sedangkan untuk sektor telekomunikasi, Yusuf melihat kinerja PT Telkom Indonesia Tbk relatif terjaga. Maklum, telekomunikasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat termasuk juga perusahaan, sekalipun masih di masa pandemi COVID-19.